Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ibu, ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Musim Covid kemarin, tiap hari ada pengumuman pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari berkumpul. Kenapa? Waktu itu penting masker. Sekarang masih ada pengumuman? Masih ada perintah pakai masker? Kenapa? Tidak penting nih. Tidak penting lagi. Tapi ayat ini sejak 1400 tahun yang lalu. Bayangkan Bu, sudah 1400 tahun tiap Jumat masih dibacakan. Kenapa? Ayat ini penting. Dan janganlah kamu mati. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak PJ, bukan saya Pak, ini kurang ajar sekali. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, kau sendiri yang bilang, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Kenapa? Mau atau tidak pasti kamu mati. Berarti yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Pian sabarataan. Ayat ini Allah ingin sampaikan, dasar, hati-hati kok. Mengaku kau Islam tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah ibu tidak akan mati dalam keadaan merampok. Amin. Insya Allah ibu bapak tidak mati dalam keadaan berjudi. Amin. Insya Allah bapak ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan barang haram. Dan salah satu barang haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada kemarin. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Betul. Dengar yang sudah terima 300.000. Kalau orang masuk neraka korupsi 40 miliar masih masuk akal. Kenapa? 40 miliar nikmati, bisa beli mobil mewah, rumah mewah, keliling Eropa. 40 miliar masuk neraka, dunia masih nikmati. 300.000. Beleng-beleng. Yang sudah terlanjur terima, cara tobatnya ada dua. Satu, kasih kembali uangnya calon. Apalagi yang kalah kasihan. Kau sudah bilang siap.
Dikasih 100, ada yang kasih 150. Oh, dong. Ibu, yang sudah terlanjur kembalikan. Sudah habis, Ustaz. Kalau sudah habis, jalan kedua, kamu pergi minta maaf sama calonnya. Oh, ya. Yang ketiga, cara tobatnya jangan lagi ulang. Ya? Hah? Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimmick-gimmick, bukan Islam pilkada. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu dapat undangan acara ini, setan berusaha menggoda. Dong usah kau datang, hujan. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, udah pulang itu setan. Tidak usah dengar ceramah, Pegang HP-mu. Jadi ibu bapak yang pegang HP ketika saya ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Bagaimana kau mendengar ceramah kalau sungguh? Bagaimana mencuri ceramah? Ibu-ibu sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang. Bukan kau kena godaan setan, kau sudah jadi setan. Simpan dulu HP-nya, Bu, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya yang ini, Bu? Simpan HP, Bu, simpan, bisa? Simpan HP-nya, bisa? Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu yang rekam, gambarnya kabur. Ini jauh, suaranya bising. Bagaimana caranya, Ustaz? Ada kamera saya bawa. Dari Makassar. Mana dia? Pokoknya ada itu. Oh, itu sana kamera saya. Tapi kau bawa pulang kamera Ustaz, gampang. Nonton YouTube. Tablik akbar. Hari ulang tahun tanah laut, tetangganya tanah bumi. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa kau ketawa dah muda? Promosi kebaikan. Kalau artis kau follow, apa kau dapat? Apa ibu-ibu kalau artis kau follow, apa kau dapat? Apa? Hey guys, kita lagi di Jepang guys. Nah ikut kok. Hey guys, kita lagi makan kepiting. Nah kini kok. Bapak-bapak, kalau artis kau follow, apa kau dapat? Artis cewek, habis sabandu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya joget. Dan juga kau dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja. Iya. Tapi kalau Ustadz kau follow, dapat kau ilmunya, pahalamu dapat. Amalmu sempurna, ibadahmu baik. Yang kedua, kau amalkan ilmunya, tambah lagi pahalamu. Kau sebarkan lagi ilmunya, dapat lagi amal jariah. Makanya follow dasar lagi. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan
sebaik-baik sholawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? Berapa? 10. Cacat dong. Dan ada jari-jari kaki. 20. Ada yang jari-jari kakinya di sini 25. Tapi ini malaikat, Bu, 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum, bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya." Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan." Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Ada. Kenapa gerang? Ada kawan. Ulun nih, umuhan Bugis. Tapi macam-macam bahasa Banjara. Ya, mana bisa mencatat air hujan? Nah ditanya, "Wahai malaikat pencatat hujan, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Ya Muhammad, dicatat yang jatuh di laut, dicatat yang jatuh di gunung, dicatat yang jatuh di darat, semua aku catat. Tak setetes pun aku tidak catat, maka aku sibuk dengan janji yang banyak ini." Lalu malaikat ini berkata, "Ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat." "Kenapa?" "Jumlahnya lebih banyak daripada air hujan." "Oh ya?" "Ya." "Kenapa?" "Banyak sekali jumlahnya." "Apa gerangan?" "Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, seperti kita sekarang ini. Mereka berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu." Allah. Bu, Ibu, dengar baik-baik. Ini rahasia. Jangan kasih tahu yang tidak datang. Jangan aku kasih tahu yang tidak datang ini. Ibu, orang masuk surga itu bukan karena tidak ada dosa. Ya, kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga. Kenapa? Semua manusia punya surga kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ada orang tidak ada dosanya? Ayo, jangankan yang sabartaan. Kurang apa Nabi Adam? Nabi Adam, Nabi, ada dosanya. Apa dosanya? Makan buah ubi. Ayo. Nabi Ibrahim, ada dosanya. Apa? Bohong ketika dia diri. Nabi Yunus, ada dosanya. Sangka buruk ketika dakwah, ditinggalkan tugasnya. Nabi Nuh, ada dosanya. Apa dosanya? Anaknya gagal dia didik. Itu Nabi. Apalagi bapak ibu yang banyak utangmu. Mana ada dosanya di sini? Ayo, tunjuk. Mana ada yang ada dosanya? Itu di depan. Buka-buka penuh dosa juga semua itu. Ini yang bicara. Ini. Kok kira tidak ada dosaku? Oh, banyak. Terutama dosa mata. Oh, kalau saya hari Ahad pergi jogging di Makassar, habis amalku, Ibu. Sebelah kanan dada, sebelah kiri ketek, di depan paha, dan belakang pusat. Dan bilang sama siswaku, "Kenapa kok dia Ustaz?" "Pasti dia barang bagus." Mana ada orang tidak ada dosanya? Maka kenapa orang masuk surga, Ustaz? Timbang pahalanya sebelah kanan, timbang dosanya sebelah kiri. Ternyata timbang punya timbang lebih besar, lebih berat, lebih banyak pahalanya daripada dosanya, maka dia masuk surga. Ibu-ibu, saya kasih contoh. Halo ibu-ibu. Ibu. Salah sambung. Coba disorot itu lampu. Ibu lihat ini. Mana kameranya? Kasih kena dulu nih. Ya, lihat itu di atas, di televisi. Siapa itu yang ceramah ya? Kayak mirip-mirip sama saya. Kenapa tidak mirip itu? Itu gagah saya lihat. Itu karena diedit, itu aslinya. Lihat ini, lihat. Ibu lihat ini. Lihat ini. Anggaplah ini dosa. Bapak tipu suami, bapak tipu istri. Alasan rapat-rapat ternyata pergi merapat. Nah, ibu-ibu tipu suami. Alasan pergi majelis, ceramah dengarnya 30 menit, gosipnya 2 jam. Anggaplah ini dosa, terima serangan fajar.
Anggaplah ini dosa gosip. Ini. Sudah lihat televisi. Lihat. Coba kameramen shoot ini. Sudah lihat? Sekarang masih lihat? Masih ada yang kelihatan? Masih kelihatan? Inilah pahalamu yang warna putih. Itulah makna dari hadis. Tutupi dosamu dengan memperbanyak kebaikan. 2 pilkada kemarin, 2 calon. Siapa menang? Yang banyak suaranya. Kalau banyak pahalamu, menang kau. Kalau banyak suaramu, menang kau. Maka tutupi dosamu dengan memperbanyak kebaikan. Caranya, satu di antaranya, bersalawatlah ketika kumpul seperti ini. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Saya mau ajak salawat. Bisa? 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 Oke, kita dengar, kita tandingnya. Yang pertama yang merasa jenis kelamin perempuan dulu. Bapak-bapak diam, emak-emak dulu. Ras terkuat di bumi. Geser kanan tidak belok-belok. Ayo. Ibu-ibu dulu ya. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Ibu-ibu dulu. Ayo salawat. Salatullah. Masya-Allah. Ayo keras. Ala toha Rasulillah. Sana. Salatullah. Ala Yasin. Masya Allah. Terima kasih. Nilainya 9,5. Nah, sekarang yang merasa jenis kelamin laki-laki, ya, kalau perempuan meninggal namanya almarhumah, kalau laki-laki namanya almarhum, kalau bencong aluminium. Ayo yang merasa jenis kelamin laki-laki, ibu-ibu diam. Sekarang yang laki-laki, ayo jenis kelamin laki-laki, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo salawat. Salatullah. Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Nilainya 8,7. Itu mau poligami baru kau sudah lobot. Nah, ibu bapak diam. Sekarang Pak PJ dengan SKPD-nya. Nah, kau diam semua, kau diam. Kau lihat itu Pak PJ ya, kau diam. Ayo Pak PJ selawat bareng-bareng. Ya, salatun ala Rasul. Nilainya 9,9. Mohon maaf Pak ya, beliau yang undang saya. Kalau nilainya sedikit nanti honorku dikurangi. Pak PJ, saya pernah terima honor salah kasih panitianya Pak PJ. Itu di Makassar kan Ibu, rata-rata 1 malam 2 ceramah saya. Selesai acara pertama, saya buru-buru ke acara kedua. Dia kejar saya panitia, panitianya MC, protokol seperti yang tadi. Tunggu dulu Ustaz, tunggu dulu. Kenapa deh? Tunggu dulu. Datang. Begitu dia dekat, dia kasih keluar amplop. Itu Ustaz, langsung kusambar. Kan malu saya kalau lama-lama dilihat jamaah tuh. Tidak mungkin juga saya buka di situ dan lihat orang semua. Sudah, saya ambil masuk kantor. Duduklah saya di atas mobil. Saya bilang sama sopir, alhamdulillah malam ini kita dapat rezeki deh. Saya buka itu amplop. Begitu saya buka Bu, astagfirullah. Salah kasih panitianya. Apa dia kasih saya Bu? Susunan acara. Pak PJ jangan dicontoh ini Pak PJ ya. Ini contoh yang jelek. Ayo semua sama-sama kita salawat. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Minta tolong boleh?
HP-nya diangkat, nyalakan bisnya. Bisa? Ayo ibu, nyalakan lampu HP-nya. Yo, adik-adik, cewek-cewek yang nyalakan HP-nya, saya doakan dapat suami yang soleh, banyak duitnya, gagah, perkasa. Nah, kasih nyala HP-nya. Yang tidak punya HP, pinjam HP-nya temanmu. Ayo, nyalakan semua. Yang di atas mimbar juga. Ayo, semua yang menjual-jual. Ayo, yang di sana kita semua nyalakan. Ya, mantap ini, mantap. Ya, masya Allah. Nyalakan semua, Bu. Nyalakan semua. Kita selawat bareng-bareng. Yuk, yang di atas panggung. Ayo, selawat bareng-bareng. Salatullah, Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badriyah Allah. Sekali lagi, Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. ala Yasin, Habibillah. ala Yasin. Habibillah. Masya Allah. Terima kasih. Simpan lagi, simpan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya lagi tidak enak badan. Betul Pak PJ tadi katakan, acara sudah saya batalkan beberapa karena saya lagi tidak ada badan. Tadi saya kesini Bu masih singgah putih punya obat. Tidak biasanya saya begini batuk dalam ceramah. Karena cintanya saya lihat di playernya di medsos, banyak yang WhatsApp saya, DM saya, Ustaz, insya Allah ketemu di tanah laut. Pak PJ juga bilang mati kita ini kalau Ustaz tidak datang. Daripada mati lebih baik saya yang setengah mati. Ya, nah, karenanya waktu ringkas saya ingin pesan Bapak Ibu, itu Nabi sebelum diutus jadi Rasul namanya masyarakatnya masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah waktu itu Bu, perempuan tidak ada nilainya. Bahkan perempuan kalau bayi melahirkan dan dia bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Waktu itu ada namanya budak, bukan pembantu. Waktu itu judi, waktu itu hamar di mandi. Tidak ada harkat dan martabat namanya budak. Jahiliyah. Maka turun Al-Quran memperbaiki masyarakat jahiliyah ini. Apa yang pertama Allah turunkan? Surah apa Ibu? Surah apa? Adik-adik, surah apa? Surah apa? Surah apa? Al-Fatihah. Beling. Maka ayat pertama yang Allah turunkan, Iqra, baca. Berarti Kabupaten Tanah Bumbu kalau mau maju, mengubah dari masyarakat. Memang ibu-ibu dia tunggu saya salah. Saya sengaja, saya mau lihat apa kau perhatikan yang saya bilang. Kabupaten Tanah Laut kalau mau maju, pertama perhatikan pendidikan. Alhamdulillah ada Pak Rahmat di sini yang menang jadi bupati. Ya toh? Pak Rahmat, mohon maaf, Bapak boleh berdiri sedikit supaya dilihat jamaahnya. Nah itu calon bupati. Mana? Beliau saya kenal. Dulu dandim di Tanah Bumbu, kawan saya. Dia WhatsApp saya kemarin. Saya kira dia sudah lupa saya karena saya menang bupati. Ya kan? Itu beliau. Pak Rahmat, Allah, saya berpesan doa panjang umur Pak. Karena masih 3 bulan.
Kita tidak tahu ajal, siapa tahu ajal besok. Berdoa Pak. Siapa tahu ada yang sakit hati, Bapak didoakan ajal bahwa menderita Bapak ajal diganti. Dua, Pak pesan kalau boleh Pak, besok kalau Bapak dilantik dan dijadikan bupati, perhatikan pendidikan di Tanah Laut. Oh, tadi saya bisik-bisik. Saya bisik-bisik Pak PJ. Pak PJ, di sini banyak batu bara. Banyak Ustaz. Di sini banyak sawit. Banyak Ustaz. Sini ada biji besi. Banyak juga Ustaz. Banyak janda. Banyak juga Ustaz. Masya Allah. Tapi batu bara, sawit, biji besi, fungsi laut tidak ada gunanya kalau anak-anak tanah bumbu bodoh. Makanya sekolah ya Pak Rahmat, Pak PJ, Pak Rahmat besok dilantik, panggil kepala dinas. Saya mau kau cari semua anak-anak yang berprestasi di Tanah Laut, saya mau kasih beasiswa. Percaya, tidak mungkin ayat pertama Allah turunkan Iqra kalau memang pendidikan tidak merubah perubahan, tidak membawa perubahan peradaban. Jahiliyah Mekah ke Madinah, kemudian disebut masyarakat Madani. Salah satu resepnya pendidikan. Maka ibu-ibu, boleh kita miskin, tapi jangan sampai anakmu tidak sekolah. Anggota DPR, jangan cuma urus partai dan kantongmu. Reseslah, jangan bikin reses palsu. Ada tanda tangannya masyarakat, tidak ada pertemuannya. Kau datangi betul-betul masyarakat, cari di kecamatan, cari di desa, tanya Pak desanya, tanya Pak camatnya, di mana sekolah yang banyak anak-anak pintar. Kami yang akan biayai, adakan pendidikan gratis. Bu, kau tahu saya kenapa bisa berdiri di sini? Bukan karena saya gagal. Kau lihat mukaku jelek, hitam pendek kecil. Memang saya jelek, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau semua foto sama saya tuh. Kenapa saya penuh pesona? Karena saya punya ini. Bu, dulu waktu saya kecil, kalau lihat pesawat di kampungku, saya bilang kalau masuk bus, kepala lutuk, kepala lutuk. Ditaku itu kok kepala lutuk. Dalam hati saya, bisa aja kasih naik pesawat nanti saya meninggal. Sampai sekarang capek saya naik pesawat. Kadang-kadang naik pesawatnya pribadinya Pak Haji Sam. Hebatnya, pergi tidak bawa uang, pulang. Ya, dulu, saya keluar dari kelas, nanya kat seniorku, dia bilang dasar, tidak malu-malu kau tuh, bajumu cakar semua, tahu cakar, baju rombengan, baju bekas. Saya tidak malu karena memang begitulah takdir waktu itu. Tapi alhamdulillah, orang yang menghina saya sudah beberapa tahun saya kasih zakat kalau Ramadan. Kenapa? Ini. Dulu saya keliling servis di travel, bersih-bersih toilet. Saya bilang sama koordinator kebersihan, tidak usah kau gaji saya, tapi kalau ada undian umroh, kasih masuk nama aku di sini. Mudah-mudahan saya bisa umroh gratis, sampai tutup itu kantor tidak dapat. Tapi alhamdulillah Ibu, saya punya travel sekarang, punya travel sendiri, bahkan saya bisa umrohkan orang. Kenapa? Ilmu. Tapi setelah kau punya ilmu, jangan kau lupa adab. Jangan kau lupa sopan santun. Jangan kau lupa bicara yang santun. Karena kalau kau punya ilmu, tapi kau kasar dan kurang ajar, selain kau melanggar Pancasila sila kedua, tahu sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kalau orang tidak beradab, melanggar Pancasila itu, tidak layak hidup di Indonesia. Melanggar.
Tidak beradab. Yang kedua, puncak dari semua ilmu, adab. Nabi pernah ditanya, ya Rasul, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Mudah-mudahan ini nanti dilihat oleh Pak Presiden Prabowo dan Menteri Pendidikan. Saya mengusulkan sebagai warga dan pendidik, sebagai dosen, dan juga sebagai ceramah dari Sabang sampai Merauke. Masalah kita bukan intelektual saja, masalah kita rendahnya moral. Sudah ada anak-anak yang bunuh orang tuanya. Sudah banyak orang tua yang pukul anaknya. Sudah banyak orang tua perkosa anak kandungnya. Sudah banyak orang bertetangga saling membunuh, bukan karena tidak pintar, tapi moralnya rusak. Makanya kalau boleh punya usul, mesti diajarkan kembali pendidikan moral Pancasila. Saya SD belajar pendidikan moral Pancasila 6 tahun. Saya SMP belajar pendidikan moral Pancasila 3 tahun. SMA belajar lagi pendidikan moral Pancasila 3 tahun. Bahkan zaman saya sekolah, biar matematika dapat 9. Biar bahasa Inggrismu dapat 10, tapi kalau PMP-mu merah di bawah 5, kau tidak boleh naik kelas. Kenapa? Moralmu rusak. Satu, Pak Rahmat, perhatikan pendidikan, Pak. Saya bisa sampai di sini, Pak, karena pendidikan. Coba ini panitianya tidak ditulis lengkap nama. Oh, gelarku Bu banyak sekali. Tapi jangan sombong dasar. Kamu hanya penceramah. Saya bisa begini hebat karena ada penonton saya. Biar saya jago ceramah di sini 2 jam berapi-api, tidak ada yang nonton. Lewat Pak PJ, sudah lama sakit itu, Ustaz. Pendidikan. 2. Yang kedua, minum dulu. Sampean panjenengan dari mana? Jawandi. Jawa Timur. Oh, saya Solo, Mas. Sulawesi. Minum dulu, Mas. Udah netui kerak-kerak mau kalau parasa sih sekue. Nah, yang kedua, pesan persatuan. Silul arham. Pilkada sudah selesai. Masyarakat kembali kau bekerja dengan baik. Nggak usah kau pusing ada curang atau tidak. Biar urusannya KPU. Biar urusannya Panwas. Biar urusannya para tim sukses. Kalian kembali bekerja. Jangan kau baku musuh sama tetanggamu. Yang sudah terpilih Pak Rahmat, tunaikan janji-janjinya Bapak. Kalau tidak ditunaikan janjinya, itu namanya munafik. Dan ayat munafik tidak main-main. Dalam Quran orang munafik Allah kasih vonis, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ingkar janji dan bohong, tempatmu nanti keraknya neraka. Sudah. Kalau Bapak sudah lakukan sekuat tenaga, janji-janji kampanye, sudah usaha semaksimal mungkin, ternyata tidak mampu. Itu bukan hianat namanya, tapi apa boleh buat, kemampuan terbatas. Ibu, masih ingat pilkada, pilpres 2019? Masih ingat? Siapa yang bertanding? Bapak Joko Widodo. Lawan Bapak Prabowo. Siapa yang menang? Bapak Jokowi. Siapa menterinya? Bapak Prabowo. Mereka bertanding, selesai satu paket. Kalian bertetangga dari 2019 baku musuh gara-gara pilpres. Itu namanya beleng-beleng. Pilkada sudah selesai, sudah terpilih. Yang tidak cukup suaranya, kalau kau tidak setuju, gugat. Ternyata MK menyatakan tetap kalah. Tandingku lagi 5 tahun yang akan datang.
Nggak usah hasut masyarakat dan ribut. Kalian juga tim sukses. Jangan kau hasut masyarakat. Kalian juga calon-calon kepala dinas. Kalau sudah terpilih Pak Rahmat, otakmu saja pakai, jangan kau pakai menjilat. Pak Rahmat, besok-besok Bapak dilantik, pilih kepala dinas yang betul-betul punya kompetensi, bukan karena pandai menjilat. Siapa? Jangan bertengkar. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai. Bu, Pak, ada orang bagus sholatnya, hitam jidatnya gara-gara sholat, ngaji tiap hari, Senin Kamis puasa, tapi tidak ada yang senang tetangganya. Orang bangkrut nanti di akhirat. Kenapa? Nabi pernah tanya, kamu tahu tidak yang bangkrut nanti di akhirat? Rugi nanti di akhirat. Satu sahabat tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, dia haji, tidak bayar zakat, Kenapa dia bangkrut ya Rasul? Ya Rasul, wahati urahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Ibu, coba lihat kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Bujur kalau? Bujur. Anak muda malam Ahad pergi menyatakan cinta. Tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh. Semua anggota tubuh merasakan sakit. Yang pertama merasakan sakit mulut. Berikutnya apa yang bereaksi? Mata mencari. Berikutnya apa lagi yang bereaksi? Mulut meniup. Berikutnya apa? Tangan mengusap. Kaki yang bermasalah, seluruh anggota tubuh ikut merasa bersalah. Tidak ada orang jalan kaki tahan. Rasa kau pergi jalan kosong ini. Iya toh? Begitu mestinya kita di tanah laut. Satu sakit, yang lain ikut berpartisipasi. Ya, coba lihat orang sholat jamaah. Boleh berbeda-beda, tapi begitu kau baca sholat, tidak boleh baca beda-beda. Mau sukumu Jawa, mau sukumu apa, begitu kau sholat, satu bahasa sholat. Bayangkan kalau kita sholat jamaah, pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam orang Arab, keturunan Timur Tengah, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum bubuhan Banjar, takbir pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Kata pula makmum orang Kutai. Allah bore benih. Tetangganya orang Bugis, dia takbir pakai Bugis. Allah pungallahu ta'ala malukpo. Datang terakhir orang Betawi dari Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul Betawi. Allah gede banget gitu loh. Itu baru 4 bahasa. Itulah sebabnya kalau mau maju tanah laut, jangan lagi ada berkata ini penduduk bukan pribumi. Ini penduduk di sini, ini penduduk lokal, ini pendatang. Semua kita warga tanah laut. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang saya mau sampaikan, tapi masih ada penceramah kedua. Jadi begini saja, masih mau dengar ceramah? Betul?
Kita minta kesediaan Pak Rahmat nanti setelah dilantik. Kita datang lagi syukuran untuk tabligh akbar pilkada damai Bupati baru. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi. Terima kasih Pak PJ yang mengundang saya. Saya panggil beliau Om Kumis. Kumisnya beliau menawan, tapi beliau tetap setia kepada satu istrinya. Kalau orang Banjar, saya tahu orang Banjar itu takut sama bininya, ya kan? Kalau kami orang Bugis kadang ada yang takut sama bini, cuma bininya lebih berani. Saya boleh berpesan satu, belajar. Adik-adik belajar. Kalau belajar dengan baik, dengar janji Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat. Kenapa Pak PJ bisa hadir di sini dan menjadi PJ? Karena ada ilmu. Kenapa Pak Rahmat bisa jadi bupati? Karena ada ilmunya. Kalau saya tidak salah, pangkat beliau sebagai tentara terakhir, Letnan Kolonel 2 bunga. Kenapa bisa Dasat sampai di tempat ini? Karena punya ilmu. Maka orang yang berilmu, Allah angkat derajatnya. Dengan catatan, punya ilmu, jaga akhlak. Yang kedua, sudah saatnya kembali bersatu. Pilkada kita selesaikan. Bagi kita rakyat, siapapun pemimpin yang sudah diberikan amanah dengan suara terbanyak, kita dukung. Mau atau tidak, senang atau tidak, beliau bupati kita. Kepada bupati terpilih, raja, mau pendukung atau bukan pendukung, rakyat Tanah Bumbu adalah rakyat kita yang sengaja. Ini mungkin karena saya jarang diundang ke sini. Lebih sering diundang ke Tanah Bumbu. Ya. Nah, yang raja mau pendukung, mau memilih atau tidak memilih Bapak, semua adalah masyarakat Tanah Laut, maka dilakukan perbuatan yang sama di depannya masyarakat. Sama-sama adil, memimpin, berusaha untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.